Kalian bisa buat alarm sensor sentuh seperti itu hanya dengan menggunakan alat seperti ini. Tonton videonya sampai selesai ya, jangan skip-skip videonya, biar tidak ada cara yang terlewat di videonya. Selamat menyaksikan. Buat teman-teman yang mau membeli alarm sensor sentuhnya, buka aplikasi marketplace-nya, tulis di kolom pencarian, alarm sensor sentuh seperti ini. Nanti keluar produknya, dan untuk harganya bervariasi ya. Ada yang harga 35 ribuan, ada yang harga 38 ribuan, dan ada juga yang harga 50 ribuan. Dan silahkan pilih sesuai keinginan kantong teman-teman ya. Ini untuk contoh alarm sensor sentuhnya. Di alarm ini terdapat 5 kabel. Ada kabel warna merah, kabel warna hitam, kabel warna kuning, dan yang terakhir 2 kabel warna biru. Untuk kabel merah ini adalah kabel power untuk modul dari alarm sensor sentuhnya. Dan kabel hitam ini untuk massa atau negatif alarmnya. Dan kabel kuning ini adalah untuk sensor sentuh alarmnya. Terakhir 2 kabel biru kabel ini untuk pemutus aliran listrik motornya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel alarm sensor sentuhnya. Pertama, kita buka dulu cover bodi depan motornya ya. Dan kabel pertama yang bakal kita pasang adalah kabel yang berwarna merah dan biru alarm ini. Kabel ini akan kita sambungkan ke kabel dari arus output kunci kontak motornya. Sebelum kita sambungkan kabelnya, kita lihat dulu kabel arus output kunci kontak motornya. Di kunci kontak motor ini terdapat 2 kabel. Ada kabel warna merah strip hitam dan juga kabel yang berwarna hitam polos. Untuk kabel yang berwarna merah strip hitam kabel ini untuk jalur dari aki langsung motornya ya. Dan kabel yang berwarna hitam polos ini untuk arus output kontak motornya. Dan kabel hitam inilah yang akan kita gunakan. Untuk pemasangan kabel alarmnya, kita potong dulu kabel output kunci kontak motornya menjadi 2 bagian. Seperti ini contohnya. Setelah terpotong seperti ini, sekarang kita ambil kabel merah dan biru alarmnya. Lalu kedua kabel ini kita sambungkan menjadi satu seperti ini. Terus kita sambungkan kabel ini ke kabel dari output kunci kontak motor yang bagian atas ya. Di kabel kunci kontak motor yang sudah kita potong ini kan ada 2 bagian. Ada potongan bagian atas dan potongan bagian bawah. Nah, kita sambungkan kabel alarm ini ke kabel yang bagian atas ini. Setelah selesai, kita lanjut ke kabel yang berwarna biru alarm yang satunya. Untuk kabel biru ini, kita sambungkan ke kabel output kunci kontak motor yang bagian bawahnya ya. Setelah selesai tersambung, jangan lupa kita bungkus semua kabelnya menggunakan selotip untuk menghindari terjadinya korsleting arus listrik motornya. Oke, sekarang kita lanjut ke kabel hitam alarm sensor sentuhnya. Untuk kabel hitam ini kita sambung ke kabel massa atau negatif motornya ya. Dan untuk motor Honda Scoopy ini, massa atau negatif motornya ada di bagian baut rangka besi motornya. Selain itu juga untuk massa atau negatif motor ini ada di bagian kabelnya juga, yaitu kabel yang berwarna hijau ini. Dan untuk kabel hitam alarmnya ini kita bisa sambungkan ke baut rangka besi motornya atau ke kabel yang berwarna hijaunya. Untuk tutorial kali ini, kabel hitam alarmnya bakal saya sambungkan ke kabel yang berwarna hijau ini saja. Selesai. Sekarang kita lanjut ke kabel yang berwarna kuning alarm sensor sentuhnya. Untuk kabel kuning ini kita sambung ke baut bodi motornya ya teman-teman. Ini hal penting yang teman-teman harus tahu. Untuk baut bodi motornya
yang tidak menempel ke bagian besi rangka motornya atau ke bagian dari massa atau negatif motornya. Untuk contoh saja, kabel kuning ini akan saya sambungkan ke baut bodi motor yang ini saja. Ini buat contoh saja, teman-teman bisa sambungkan atau lilitkan kabel kuning ini ke baut bodi motor yang cuma teman-teman saja yang tahu tempatnya. Dan silahkan dicari saja baut bodi motornya untuk penempatan kabel kuningnya ini. Oke, semua kabel sudah selesai terpasang. Saatnya kita coba tes alarm sensor sentuhnya. Ini adalah data dari analitik YouTube saya. Ternyata 97,6% yang menonton video ini tidak mensubscribe channel saya, dan hanya 2,5% saja yang mensubscribe channel ini setelah menonton videonya. Jadi saya harap teman-teman bisa pencet tombol subscribe-nya setelah menonton video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih banyak. Posisi kunci kontak motor masih di posisi off ya. Sekarang kita putar kunci kontak motornya ke posisi on. Kelistrikan motor semua mati ya teman-teman. Sekalipun kunci kontak motor sudah di posisi on. Sekarang kita coba sentuh baut sensor alarmnya. Mesin motor sudah langsung menyala normal. Coba kita hidupkan motornya. Mesin motor sudah bisa kita starter atau kita hidupkan. Oh ya, untuk kabel kuning ini harus dililitkan ke baut bodi motor yang tidak menyentuh ground atau massa atau rangka besi motor. Bersihkan dulu baut bodi motornya agar tidak mengurangi kepekaan sensor alarmnya. Gunakan jarum sebagai opsi pengganti baut, atau gunakan serabut kabel kuning sebagai media sensor dengan cara melubangi bodi motornya dengan jarum tersebut, lalu masukkan serabut kabel dari dalam bodi motornya sampai tembus keluar bodi motornya. Lalu lem bagian dalam kabel dengan lem tembak atau lem bakar agar tidak terkena air saat motor dalam keadaan basah. Kabel kuning tidak boleh menyentuh besi rangka motor atau yang sekiranya ada massa atau negatifnya, karena akan menyebabkan alarm menjadi netral atau induksi, atau alarm bakal tidak berfungsi. Jadi ketika motor dinyalakan, alarm tidak berfungsi atau kelistrikan motor langsung menyala. Jangan di skip dulu videonya, ada hal penting lagi yang harus teman-teman tahu. Jadi jika baut motornya kurang peka ketika kita sentuh, atau pas kita sentuh kelistrikan motornya susah hidup, ada cara untuk mengakalinya, yaitu dengan cara menambahkan kabel tambahan, terus sambungkan ke kabel massa alarmnya, lalu kabel tambahannya lilitkan ke baut bodi motornya lagi, atau ke baut handle rem motor, atau kemana saja bebas. Jadi ada dua baut sensor sentuh alarmnya untuk menghidupkan kelistrikan motornya. Tapi jika satu baut saja kepekaan sensornya bagus, atau sekali sentuh kelistrikan motor langsung menyala, ya tidak harus membuat kabel tambahan massa lagi. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Jika teman-teman suka dengan tutorialnya, yuk di like videonya, terus pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa ya, nyalakan juga loncengnya biar teman-teman dapat notif pemberitahuan ketika saya upload video terbaru. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Jack pamit undur diri. Wassalamualaikum.